Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia bisa dengan mudahnya memasukkan orang dengan keilmuan seperti itu? Kalau seorang kiai haji seperti itu gerakan sholatnya aja salah, lah gimana umatnya yang dia bimbing? Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Seorang wakil ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Umat di Majelis Ulama Indonesia ternyata adalah seorang yang pernah terlibat di organisasi terlarang HTI. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para pemimpin baik lahir maupun batin. Karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, saya hanya mengikuti logika mereka yang minta supaya MUI dibubarkan. Rekam jejaknya dibongkar netizen ketika dia tertangkap basah. Gerakan sholatnya salah waktu demo. Padahal dia sering menggunakan gelar Kiai Haji loh, juga buya dalam setiap kesempatan. Ini yang menggelikan sih. Majelis Ulama. Dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang sesuai dengan Pancasila. Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural. Yang satu lagi ya juga nggak ada umurnya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, lembaga apakah Majelis Ulama Indonesia itu? Tagar bubarkan MUI menjadi trending di Twitter pada Senin 7 Maret 2022. Trendingnya tagar bubarkan MUI ini diketahui merupakan imbas dari aksi salah gerakan sholat yang dilakukan koordinator lapangan atau Korlap aksi demo bela adzan PA212 Fikri Bareno atau Buya Fikri yang viral di media sosial. Adapun Fikri Bareno diketahui merupakan salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Menanggapi isu tersebut, beredar sebuah video lawas Gusmus alias Mustafa Bisri menyebut bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan lembaga akal-akalan Soeharto. Majelis Ulama ini, orang yang sering lupa ini diciptakan oleh Pak Harto, tutur Gusmus seperti dilihat dari ceramah lawas di kanal YouTube pada Senin 7 Maret 2022. Tak hanya itu, Gusmus juga menyebut bahwa Soeharto adalah orang yang sangat pandai untuk menguasai masyarakat Indonesia. Pak Harto itu pintere ra karuan untuk menguasai kita semua, pol pintere, sambungnya. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Pak Harto itu pinter untuk menguasai kita semua, itu pinter. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama.
Karena ulama yang benar adalah mereka yang punya pengetahuan tinggi tentang agama dan punya akhlak yang tinggi juga terhadap sesama. Dalam video itu, Gusmus menjelaskan, MUI merupakan suatu kumpulan dari organisasi-organisasi agama yang berbeda dan dijadikan dalam sebuah naungan, yang tujuannya adalah mengeluarkan dalil untuk Soeharto. MUI itu kelompok dari PGI, kelompok agama-agama Islam, NU, Muhammadiyah. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil, ungkapnya. Gusmus menyebut bahwa hingga saat ini ia tidak mengerti MUI itu sebenarnya termasuk ke dalam lembaga apa. Dan itu sampai sekarang itu nggak jelas. Apa dia organisasi sosial politik? Apa dia instansi pemerintahan? Nggak jelas. Tapi dapat APBN, dan itu Indonesia, tutur Gusmus. Sejak dulu MUI sebenarnya sudah dikritik keras oleh ulama moderat lainnya, seperti Gusmus. Tapi mereka nggak pernah berubah. Gusmus pernah dengan keras mengatakan, MUI itu makhluk apa? Majelis Ulama ini ulamanya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan? Nggak jelas. Tapi dapat APBN. Nah itu Indonesia. Indonesia begitu. Nggak jelas, nggak apa-apa. Mau urip. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan menjadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena korban. Yang jelas kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya ndak mungkin toh kalau jadi pengurus MUI tidak ulama. MUI itu kan majelis ulama, meskipun tukang ketik masih ulama, pungkasnya. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh jadi pengurus MUI kok tidak ulama. MUI itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Diketahui sebelumnya, menanggapi video yang memperlihatkan salah seorang jemaah masa aksi bela adzan persaudaraan alumni PA212, yakni Fikri Bareno yang salah melakukan gerakan sholat, akademisi Nadir Syahusen mengungkap bahwa Buya Fikri merupakan salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Terkait video itu juga, Buya Fikri telah memberikan klarifikasinya, meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia bisa dengan mudahnya memasukkan orang dengan keilmuan seperti itu? Kalau seorang kiai haji seperti itu gerakan sholatnya aja salah, lah gimana umatnya yang dia bimbing? Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Seorang wakil ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Umat di Majelis Ulama Indonesia ternyata adalah seorang yang pernah terlibat di organisasi terlarang HTI. Rekam. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para pemimpin baik lahir maupun batin. Karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Gitu. Oleh karena itu bagi saya saya hanya ngikutin logika mereka yang minta supaya MUI dibubarkan. Rekam jejaknya dibongkar netizen ketika dia tertangkap basah
gerakan sholatnya salah waktu demo. Padahal dia sering menggunakan gelar Kiai Haji loh, juga buya dalam setiap kesempatan. Ini yang menggelikan sih. Majelis Ulama. Dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural. Yang satu lagi ya juga nggak ada umurnya, pendekatan institusional atau kelembagaan.